Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-50 dari manhwa Ranger Raccoon Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay game yang pernah gua mainin, bisa cek replaynya di playlist gua atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part ke-50. Setelah memutuskan menerima tantangan Chancun, kini mereka berkumpul di luar untuk menyaksikan pertarungan ini. Sebelum dimulai, Tangi memberikan pendapatnya jika sebenarnya ia tak peduli siapapun pemenangnya, baik Chancun maupun master bodohnya ini. Kemudian Yunwo pun bertanya kepada mereka, harus sejauh mana ia mengerahkan kekuatannya dalam pertarungan ini. Chancun yang percaya diri lalu menjawab jika Yunwo bisa mengarahkan seluruh kemampuan kekuatannya karena menurutnya dia tak ingin melawan musuhnya yang lemah. Melihat Chancun yang percaya diri, Yunwo pun khawatir jika nantinya Chancun bisa terluka. Bahkan ayah dan pamannya juga bisa memprediksi hal ini akan terjadi nantinya. Chancun yang belum mengetahui kekuatan Yunwo merasa heran dengan keluarganya yang seharusnya bisa mendukung dirinya dan bukan malah mendukung pihak lawan. Dan sebelum pertarungan dimulai, Chancun memutuskan jika siapapun yang bisa membuat lawan pertama kali terluka dan mengeluarkan darah, maka ia akan keluar sebagai pemenangnya. Selain itu, Chancun juga mematahkan ranting pohon di dekatnya menjadi dua dan menggosoknya lalu melemparkannya ke masing-masing mereka sebagai senjata di pertarungan ini. Chancun sengaja memberikan mereka kayu sebagai senjata karena dengan hal ini mereka tidak akan mendapatkan luka yang serius. Melihat tongkat di tangannya, Yunwo pun kagum karena Chancun bisa mengubah ranting menjadi tongkat yang mulus seperti diamplas, padahal hanya menggunakan tangan kosong. Dan tanpa berlama-lama lagi, mereka pun mulai pertarungan antara Chancun dan Yunwo. Sistem lalu memberikan notifikasi jika musuh memiliki fighting spirit serta lebih kuat daripada player, sehingga stat yang ia miliki berkurang. Karena sama-sama memiliki fighting spirit, maka debuff yang disebabkan fighting spiritnya telah dibatalkan. Lalu Chancun langsung maju dengan kekuatan penuhnya ke arah Yunwo. Mereka pun saling menyerang dengan sangat cepat dan terlihat dengan sangat jelas jika Yunwo mampu melawan Chancun dengan sangat santai. Melihat gaya pertarungan Yunwo, ayah Chancun pun bercerita jika sebelumnya ia sudah pernah bertarung dengan Yunwo. Saat itu ia merasakan perasaan yang aneh saat melawannya. Ia merasa Yunwo seperti memiliki gaya bertarung yang sangat tangkas dan tidak ditemukan oleh gaya konvensional pada umumnya. Dan jika dibandingkan dengan kemampuannya, tubuhnya sepertinya tidak sesuai dengan standar tersebut. Jadi ia merasa Yunwo seperti seorang monster yang berada di dalam tubuh seorang pemula. Namun sepertinya hal ini tidak lagi mempengaruhinya, karena sekarang tubuhnya juga sudah semakin bertambah kuat. Selagi mereka membicarakan Yunwo, pertarungan antara Chancun dan Yunwo juga semakin sengit. Terlihat dari Yunwo yang berhasil menyerang Chancun dan membuatnya terpojok. Hal ini tentu saja membuat Chancun semakin bersemangat dan kembali menyerang Yunwo. Namun Yunwo masih bisa mengatasinya dan membalikan serangan Chancun, lalu memukulnya dan menyerangnya dari segala arah. Chancun pun terkejut karena kali ini ia mendapatkan lawan yang kuat. Hal ini juga membuatnya sadar kenapa ayah dan pamannya tadi tidak ada yang mensupport dirinya. Namun Chancun tak menyerah, ia bertekad untuk menyerangnya dan seluruh kekuatannya hingga mengeluarkan aura merah di seluruh tubuhnya. Karena aura merah ini, Yunwo yang ada di dekatnya menjadi terkena debuff slow dan hampir terkena serangan Chancun. Untungnya Yunwo bisa menghindari serangan tadi dan sedikit menjauh dari Chancun. Yunwo pun menebak jika aura tadi adalah debuff yang mempengaruhi musuh dalam jarak tertentu. Jadi ia pun juga teringat jika ia sebenarnya juga punya skill yang mirip seperti Chancun. Ia dapatkan setelah membuka kelas ketiganya. Ya, skill tersebut adalah AOE Warcry yang menyebarkan magic power di area di tempat yang dekat dengan player sebagai pusatnya.
dan menyebabkan damage terus-menerus pada lawan serta meningkatkan movement speed pada player. Benar saja, di area pertarungan sudah diselimuti black magic yang tersebar di tanah dan membuat Changchun kesakitan. Kemudian dengan waktu yang sangat cepat, Hyunwoo sudah berada di depan Changchun untuk memukulnya dengan kekuatan penuh. Hyunwoo pun merasa jika tubuhnya saat ini menjadi semakin ringan. Hal ini sepertinya karena buff movement speed skillnya lebih kuat daripada debuff milik Changchun. Sementara itu, Changchun yang terkena pukulan Hyunwoo menjadi semakin bersemangat dan bertekad jika ia tidak akan tumbang seperti ini. Sayangnya Hyunwoo tak mau memberikan Changchun kesempatan dan langsung menerjang Changchun dengan kakinya. Serangan tadi akhirnya membuat Hyunwoo keluar sebagai pemenangnya. Karena seperti yang terlihat, hidung Changchun mulai mengeluarkan darah akibat serangan tadi. Setelah pertarungan selesai, Hyunwoo mendekati Changchun dan memberikannya pujian karena pertarungan kali ini sangat seru dan sengit. Changchun pun juga memuji gaya bertarung Hyunwoo yang sangat berbeda dan akhirnya mengakui jika Hyunwoo memang lebih kuat darinya. Dan karena pertarungan ini sudah selesai, Hyunwoo pun langsung menagih imbalan yang sudah dijanjikan oleh Changchun. Jadi ternyata imbalan pertarungan ini adalah Changchun akan memberikan Hyunwoo pelajaran mengenai cara menggunakan Fighting Spirit. Mendengar hal ini, Hyunwoo sebenarnya ragu apakah skill macam ini bisa diajarkan oleh Changchun yang seorang orc. Jadi Changchun pun memberikan penjelasan jika saat bertarung tadi Changchun mengeluarkan aura merah yang merupakan salah satu cara menggunakan Fighting Spirit, yakni pelepasan Fighting Spirit. Dengan kata lain, jika perbedaan antara musuh dan dirinya terlalu besar, ia bisa membunuh musuh dengan cara ini. Mendengar hal ini, Hyunwoo pun sangat senang karena skill ini sangat OP. Jadi tidak hanya memiliki skill CC, tapi skill ini juga skill untuk mampu menyebabkan kematian instan. Namun Changchun memberitahu jika skill ini sayangnya membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajarinya. Tapi untungnya tak ada cara untuk mempercepat prosesnya. Jadi ia bertanya kepada Hyunwoo apakah ia ingin mencobanya sekarang. Tentu saja Hyunwoo mau dengan tawaran tersebut. Alhasil, Changchun pun mempersiapkan kuda-kudanya untuk memulai proses pembelajaran skill ini dan mulai mengerahkan seluruh kekuatannya yang membuat Hyunwoo seketika panik dengan apa yang dilakukan Changchun. Sebelum menyerang, Changchun lalu berkata jika Hyunwoo harus mengalaminya secara langsung agar bisa cepat untuk mempelajari Fighting Spirit. Setelah mengatakan hal ini, Changchun lalu memukul ke arah depannya dan dengan sekuat tenaga dan langsung menimbulkan kerusakan yang sangat besar dan sangat dahsyat. Sementara itu, di sisi hutan yang lain, terlihat beberapa player yang berhasil mengalahkan beberapa pasukan orc di sana. Mereka sepertinya sangat bangga dengan pencapaian mereka karena merasa di level 30 ini bisa dengan mudah mengalahkan orc. Apalagi menurutnya jika mereka masih bisa menang dengan melawan 2 orc sekaligus dan akhirnya bisa naik level ke ranger. Karena mereka sudah hebat, mereka lalu mempunyai ide untuk mencari kepala suku orc yang ada di hutan ini dan memburunya. Namun di saat yang sama ketika mereka mempunyai pikiran seperti itu, tiba-tiba saja sebuah serangan datang dan melakukan secepat kilat di depan mata mereka. Tentu saja mereka semua terkejut dengan serangan yang benar-benar dahsyat ini. Kembali ke dalam dan Hyunwoo, Changchun dan ayahnya mengeluarkan jika si Changchun benar-benar orang yang tidak sabaran dan membuat kerusakan seperti ini. Mereka juga berpikir jika Hyunwoo masih bisa selamat akan serangan Changchun barusan. Dan benar saja, Hyunwoo berhasil menyelamatkan diri dengan blink dan kini ia terlihat sangat panik jika ia tidak sempat menghindar dari serangan-serangan tiba-tiba Changchun. Hyunwoo lalu memarahi racun yang membuatnya hampir mati karena serangan tadi. Padahal racun berjanji untuk mengajarkan dirinya Fighting Spirit. Melihat Hyunwoo marah-marah, racun lalu menjelaskan jika pertarungan antara hidup dan mati adalah satu-satunya cara tercepat untuk mendapatkan Fighting Spirit. Dan di saat yang sama, racun langsung mengaktifkan Fighting Spirit Release dan membuat Hyunwoo tidak akan bisa menahan efeknya karena telah terkena debuff. Racun lalu berkata jika Hyunwoo harus menunjukkan rasa haus darahnya
dalam pertarungan kali ini dan memulai serangan awalnya. Tentu saja Hyunwoo langsung menghindari dengan cepat dari serangan-serangan racun. Padahal menurut ayahnya Chanchun, racun sulit dihentikan jika sedang haus darah. Jika ia salut dengan Hyunwoo yang bisa selamat dari serangan racun. Chanchun lalu bertanya sudah berapa lama pertarungan ini berlangsung. Karena ia merasa fighting spiritnya perlahan-lahan mulai memudar. Sementara itu Hyunwoo masih berusaha menghindari serangan racun dengan AoE War Cry yang ternyata masih sulit untuk Hyunwoo bisa benar-benar membalikan keadaan. Menurutnya ia bisa menyerang racun jika mengambil setengah langkah ke depan. Namun untungnya ia punya firasat jika melakukan hal itu ia sudah pasti akan mati sekarang. Kemudian ia berpikir apakah racun sama seperti gurunya yang lain. Jadi ia berpikir bagaimana cara untuk melawan mereka. Dakan pun memotivasi Hyunwoo jika ia tidak akan bisa mendapatkan fighting spirit hanya dengan menghindari dirinya. Ia menjelaskan jika fighting spirit adalah tekad untuk bertarung yang ia lepaskan dengan sendirinya. Entah Hyunwoo mendengar atau tidak apa yang ia ucapkan, tapi ia tahu jika Hyunwoo saat ini sedang berkonsentrasi penuh. Dan di saat yang sama Hyunwoo berhasil mengambil kesempatan untuk menyerang racun dengan tongkatnya. Mereka jadi saling bersemangat karena pertarungan mulai seimbang. Hyunwoo pun akhirnya bisa mulai menikmati pertarungan yang menantang seperti ini dengan lawan yang kuat dibandingkan dengan pemburuan sebelumnya. Lalu Hyunwoo pun mulai menyerang dengan mengeluarkan Black Magic miliknya yang mengaburkan pandangan racun dan ia langsung mengeluarkan Crescent Moon Cut dari atas racun. Racun pun bisa menyadari di mana posisi Hyunwoo. Karena tadi ia berteriak di atas, jadi percuma saja Hyunwoo membuat lawan jika ia berteriak dari atas menunjukkan skillnya. Namun Hyunwoo tentu saja tidak bodoh. Ia lalu menggunakan blink di saat yang tepat dan sudah berada di belakang Chanchun untuk menyerangnya dengan strike plus Crescent Moon Cut secara bertubi-tubi. Hal ini berhasil membuat racun terkena serangannya. Namun kayu yang dipakai Hyunwoo patah terkena tubuh racun yang sangat keras. Ia lalu berpikir akan mencoba membongkar dulu pertahanan si racun ini. Namun racun mengakhiri pertarungan ini dan berkata jika mereka tidak punya alasan lagi untuk melanjutkannya. Racun juga berkata jika ia sudah tahu kalau Hyunwoo sangat ingin mengalahkannya dan bukan bertekad untuk mempelajari fighting spirit. Tapi berkat kegigihannya itu, Hyunwoo berhasil mempelajari fighting spirit release dengan sangat cepat. Dan benar saja Hyunwoo berhasil mendapatkan aura merah yang berasal dari fighting spirit. Hyunwoo pun sangat senang karena akhirnya ia berhasil mempelajari fighting spirit yang berarti kini ia dapat mengurangi stat lawan dan meningkatkan statnya sendiri. Menurutnya skill ini memaksimalkan performa stat fighting miliknya. Apalagi hal ini sangat berguna karena ia tidak mempunyai skill CC. Ayah Chanchun pun takjub dengan Hyunwoo karena ia bisa mempelajari hal ini dan mengakui kehebatannya. Begitupun dengan Tangi yang bangga dengan bosnya. Racun lalu berkata jika kini orang-orang akan percaya jika Hyunwoo bagian dari suku Orc kalau melihat skillnya nanti saat ini. Lalu Racun bertanya apakah Hyunwoo pernah pergi ke Pulau Bozing yang merupakan asal dari Tangi. Racun menyarankan agar Hyunwoo pergi ke sana karena ia akan mendapatkan banyak kesenangan. Apalagi Tani berkata jika penguasanya telah berganti. Jadi Hyunwoo bisa dengan aman masuk ke Pulau Bozing ini. Mendengar saran mereka, Hyunwoo lalu berjanji akan ke sana jika ia sudah menyelesaikan pekerjaan yang tersisa, yakni Akademi Alibos. Selanjutnya, seperti perkataan Hyunwoo tadi, kini ia sudah berada di dalam arena dan memulai akademi bersama Yoon yang berhasil membuka kelas keduanya, yang sekaligus sudah berhasil meningkatkan penguasaan skill counter miliknya. Masih ada 3 hari lagi sampai konten bronze medal dimulai. Jadi Hyunwoo kini memberikan kelas terakhir pada Paman Yoon untuk bersiap mendapatkan medal bronze-nya. Paman Yoon sepertinya sudah menduga hal ini karena ia melihat seragam Alibos yang serba merah. Lalu Hyunwoo memanggil Paman Yoon dengan Kadet Yoon, sedangkan dirinya ialah sersan pelatih. Hyunwoo pun mengucapkan selamat kepada Paman Yoon.
karena sudah memasuki camp pelatihan atribut Colosseum. Oke Manwanas, untuk part ke-50 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain juga loncengnya biar dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik lainnya, manual lainnya. Jika Manwanas ingin request komik seru lainnya kita buatkan alurnya ceritanya, silahkan bisa like, komen, dan berikan rekomendasi manual keren lainnya. Oke, kalau gitu see you again di part selanjutnya.